ketemu sebenarnya udah lama ya ketemu, kita satu gereja, satu pelayanan, tapi beda departemen, dan kita lebih lama berteman sebagai teman sepelayanan. Pertama kali aku pikir dia orangnya sombong, galak, terus mungkin kayak kaku kali ya. Mostly aku pikir dia sombong sih. Fiona itu orangnya ulet, bekerja keras, disiplinnya tinggi, dan juga orangnya nggak bisa tahan kalau ngeliat orang itu hidupnya berantakan, jorok, kotor gitu. Nah, bedanya adalah Fiona itu nggak gampang ditaklukin, istilahnya itu nggak gampang kelepek-kelepek. Nah, itu butuh effort lebih gitu, nggak cuma sekedar hanya berbuat baik atau ngasih sesuatu yang dia pengen gitu, tapi pengorbanan itu yang Fiona hargai dari seorang cowok. Ya, apa yang bikin aku bisa merasa that he's the one? Satu, karena tuntunan doa pastinya. Tapi yang paling bikin aku merasa suka dan nyaman sama dia, karena dia itu orangnya otentik gitu. Nggak ada yang dilabur putih, nggak ada yang dia jadiin topeng gitu. Dan dia memotivasi aku untuk jadi orang yang otentik juga. Yang bikin aku orang yang apa adanya gitu, nggak ada dramanya karena jadi orangnya apa adanya gitu. Jadi kita sempet pada saat itu belum pacaran, tapi somehow kita bisa tiba-tiba di satu tour yang bareng. Nah, di Gunung Krakatau itu kita ketemu satu trip bareng. Padahal itu nggak direncanain dan belum pacaran, dan kaget aja gitu karena teman gereja, tapi kok bisa satu di rombongan yang sama tanpa janjian gitu. Waktu itu pas nembak dia, itu udah PDKT sampai ada kali 7 bulan PDKT sama dia. Nah, itu waktu itu nembak dia pas lagi dia main ke rumah. Nah, waktu itu beranikan diri aja, langsung nembak ke dia, pengen dia jadi pasanganku. Diterima sama dia. Ya, yang pasti tentu berharap sama-sama bisa saling mengasihi dengan tulus dan tetap apa adanya gitu dari dulu sampai sekarang. Hopes-nya juga berharap ya semoga semakin ke depan semakin jadi kesaksian buat banyak orang juga gitu pernikahan kami. Nah, kalau kita wish-nya itu sebenarnya kita berdua tuh orangnya punya sifat yang sama, yaitu realistis. Nggak mungkin dalam suatu hubungan datar-datar aja sama baik-baik aja, pasti ada pasang surutnya. Nah, wish-nya kami adalah sekalipun kami dalam keadaan yang berat, tapi kami ingin selalu membangun kepercayaan dan juga selalu saling percaya gitu dalam keadaan apapun, sehingga kami semakin hari semakin cinta. Jadi cinta itu tidak hanya berakhir pada saat kami memutuskan untuk menikah, tapi berkelanjutan sampai maut memisahkan. Alfi, thank you banget udah mengajarkan aku jadi pribadi yang otentik, udah ngajarin aku jadi diriku sendiri. Lewat keotentikan kamu, aku jadi pribadi yang lebih nggak insecure terhadap apapun dalam hidupku, termasuk tentang diriku sendiri.
I really want to thank you for that. And I hope in the future we can be a great testimony for many others. Thank you udah mau mendampingi aku sampai saat ini dan menerima aku apa adanya, terlepas dari kekurangan dan juga kelebihanku. Makasih banyak, Fiona. Kamu itu nggak hanya menghiasi hidupku, tapi juga membangun dan juga memperbaiki diriku saat ini, bahkan untuk berkelanjutan. Aku nggak pernah nyesel memilih kamu sebagai pasangan hidupku yang pertama dan yang terakhir. I love you. I love you. Hai suami istri, hendaklah saudara berdua saling mengasihi dan saling menghormati, sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dengan menyerahkan dirinya bagi kita untuk menguduskannya. Hendaklah saudara berdua saling menghormati sebagai sesama pewaris kehidupan kekal yang dikaruniakan Allah. Karena itu hendaklah saudara berdua menjadi pelaku firman, penuh cinta kasih dan kerendahan hati. Hendaklah saudara berdua belajar untuk saling mendengar, saling percaya dan saling membangun. Jauhkanlah kemarahan, kemurkaan, pertengkaran, kekasaran, dan pelecehan. Sebaliknya biarlah damai sejahtera Yesus selalu menguasai hati dan pikiran. Segala sesuatu yang kalian lakukan dengan perkataan dan perbuatan, lakukanlah itu dalam nama Tuhan Yesus, dengan penuh ucapan syukur dan sukacita, jemaat bersama-sama. Hai suami, kasihilah istrimu. Sekalipun istri harus tunduk pada suami, tidak ada penundukan dengan terpaksa. Istri tunduk, anak tunduk pada papa karena papa mengasihi istri dan anak. Rumah tangga Kristen tidak pernah ditetapkan jadi rumah tangga diktator. Rumah tangga Kristen adalah rumah di mana penuh cinta kasih, sehingga penundukan diri istri kepada suami dilakukan dengan sukarela, bukan karena terpaksa. Kuncinya bagaimana, Sitro? Kasihilah istrimu. Seperti apa? Sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Kalau ada kerusuhan, kalau ada kelaparan, papa berdiri paling depan. Lebih baik saya mati daripada istri dan anak-anak saya. Begitulah seorang Kristen akan bersikap sebagai laki-laki. That's a manly Christian should be. Lebih baik kita tidak makan daripada anak istri tidak makan. Kita terabas kalau kesulitan demi keluarga survive dan anak-anak sekolah. Itu cara kita meneladankan Kristus sebagai pemimpin dalam rumah tangga. Bukan pemimpin yang semenang-menang. Hanya karena saya kepala maka kamu harus tunduk sama saya apapun yang saya mau. Tidak bisa. Istri akan tunduk kalau Sitro mengasihi. Untuk menguduskannya sudah ia menyucikan dengan memandikannya dengan air dan firman. Fungsi diingatkan sekali lagi. Suami adalah imam. Demikian juga kata ayat 28, suami harus mengasihi istri sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa mengasihi istri mengasihi diri sendiri. Sebab tidak pernah orang benci sama tubuhnya sendiri. Tetapi mengasuhnya dan merawatnya sama seperti Kristus terhadap jemaat karena kita adalah anggota tubuhnya. Yang kedua, dalam pernikahan Kristen yang sukses, bukan cuma jangan salah fungsi, berfungsilah sesuai fungsi. Yang kedua, kenakanlah love. Sebab cinta itu takes, but love gives. Mengasihi, itu kuncinya. Kepemimpinan kasih, kepemimpinan hati hamba. Karena kita adalah anggota tubuh. Setiap kali Sitro tidak merawat istri, sebetulnya Sitro sedang melukai tubuh. Setiap kali istri tidak merawat suami, istri sedang melukai tubuh sendiri. Karena kita adalah tubuh Kristus dan Kristus adalah kepala. Kalau kita tidak rawat baik-baik keluarga kita, rumah tangga kita, kita sedang melukai Kristus. Love is not lust. Lust takes, but love gives. Lust fades away, but love grows stronger each day. Lust menuntut, tetapi love memberi. This is the key to a happy marriage. Ini kunci dari pernikahan yang bahagia, Bapak Ibu. 2 gelas yang kosong,
tidak akan pernah terisi kalau tidak mau saling mengisi. Yang ada saling menuntut. Kamu mau jadi rumah tanggamu seperti apa? Banyak tuntutan, namanya pengadilan atau pegadaian. Atau banyak memberi. Kalau dari suami dan istri memberi perhatian, cinta kasih, memberi kasih sayang. Saya cuma mau bilang gini, rumah tanggamu akan luber kebanjiran, bukan air banjir, kebanjiran kasih. Dan yang paling bahagia siapa? Bukan cuma mempelai, bukan cuma pasangan, anak bahagia. Anak kelak akan berkata, kalau saya berumah tangga, saya mau rumah tangga saya seperti papa mama. Penuh cinta, dalam rumah kami ada masalah, ada pergumulan ekonomi dan sebagainya macam. Tetapi saya tahu papa mama waktu kami dibesarkan dengan cinta. Pegang ini jadi motomu. Choose the one that you love and love the one that you choose. That's real love, that's real man. Kita hidup dengan keputusan kita. Seperti Papa kemarin ngobrol dengan saya. Papa Ivo bilang, orang berintegritas sama di hati, sama di mulut, sama di otak, sama di perbuatan. That's integrity. Love the one you choose today and choose the one you love after today. Love is not an emotion. It's a devotion and a decision. Cinta itu bukan emosi, bukan perasaan, tetapi sebuah devosi, pengabdian, dan keputusan. Kelaki-lakian kita akan ditentukan dengan seberapa kita bisa pegang keputusan kita. Demikian juga istri, sama. Yang terakhir. Yang pertama, rumah tangga Kristen yang bahagia, yang sukses. Jangan tertukar fungsi. Yang kedua, rumah tangga Kristen yang bahagia adalah rumah tangga yang mempraktekkan kasih agape, yang hupomeno, tidak mau menyerah. Yang ketiga, rumah tangga Kristen yang berhasil adalah rumah tangga Kristen yang Yesus nakodanya. Bukan Yesus sebagai agama, bukan sebagai orang-orang yang katanya Kristen tapi hidupnya tidak Kristen. Rumah tangga yang bahagia adalah rumah tangga yang Yesus jadi kepala. Demikian ayat 31 mulai. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya. Orang menikah harus mandiri. Papa mama cuma bisa bantu, tetapi tidak bisa hidupi kalian. Support dari orang tua akan diberi selama orang tua masih bernafas. Tetapi seperti saya katakan sama Pak Anton hari ini, perjuangan Anton dan Ibu untuk Fiona selesai. Karena sekarang Fiona tanggung jawabnya, langsung dijawab. Tepuk tangan dong buat Citro dong. That's real man. Laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya bersatu dengan istrinya sehingga keduanya jadi satu daging. Daging tidak bisa dipisah, daging dipisah sakit rasanya. Ayat 32, rahasia ini besar. This is the secret of a happy marriage. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah apa rahasianya? Hubungan rumah tangga yang berhasil. Hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga, kata ayat 33, bagi kamu masing-masing berlaku. Suami, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri. Dan istri, hendaklah menghormati suamimu. Because we wired the different way. Kenapa seringkali ketika ini tidak dipraktekkan rumah tangga runyam dan tidak bahagia? Karena orang tidak ngerti rahasianya. Rahasia rumah tangga Kristen yang berhasil adalah istri, hormati suamimu. Kenapa? Karena laki-laki itu didesain dengan pride ternyata. Dan Alkitab ngerti ini. Waktu pride itu hilang, laki-laki akan cari pride di luar rumah. Di mana dia dihormati. Dan ini akan terjadi banyak penyimpangan. Tetapi ketika istri menghargai suami dihormati, betul-betul sebagai papa dari anak-anak, leader dari rumah tangga, suami akan berfungsi. Vio, semangatilah dia. Hidup itu penuh perjuangan, tetapi setiap kali Citro nanti akan sebelum pergi keluar rumah mau bekerja, setelah kamu siapkan dasinya, kamu siapkan sarapan apa kamu sukanya? Hah? Lomok-lomok. Pagi-pagi lomok-lomok Citro. Oh enggak, salah. Itu saya, saudara, bukan Citro. Setelah kamu siapkan semua, ketika dia mau berjuang, di luar itu penuh perjuangan. Nyari duit itu susah. Kalau Citro mau berangkat, Vio, semangati dia dengan doa. Dan bilang, Papa, semangat, cayo, fighting. Ya nonton juga lah Bapak Ibu. Saya punya TV kok. Saya seringkali bingung. Kenapa banyak suami istri bingung pernikahannya oleng dan tersesat di tengah ombak. Dan saya lebih bingung kenapa banyak orang bingung ketika Tuhan Yesus tidak hadir dalam masalah-masalah rumah tangga mereka.
Kenapa? Karena padahal mereka tidak pernah undang Yesus dalam rumah tangga mereka. Jadi nakodanya nggak ada, kapalnya oleng. Jangan selesaikan masalah dengan masalah. Setiap kali punya masalah, datang pada Allah. Bawa dalam doa. Jangan cerita kemana, selesaikan berdua. Kalau orang tua tidak perlu tahu, orang tua tidak perlu tahu. Kamu sudah dewasa. Solve your own problem. That's why you're getting married today. Banyak orang pikir bisa bahagia kembali jika dia selingkuh atau cerai. But the last time I check, luka yang bernanah tidak akan sembuh ketika luka dilukai lagi. 2 lembar kertas ditempel dalam pernikahan dengan lem, disatukan oleh perjanjian kekal di hadapan Tuhan. Setiap kali mau dipisah, mereka bisa terpisah. Tetapi kertas yang sudah ditempel ini kalau berpisah, sama-sama menghasilkan robekan luka yang parah. Mereka tidak lagi menjadi satu pribadi yang utuh, mau menikah berapa kali pun. Karena pasangan mereka yang sejati adalah yang di altar di hadapan Tuhan. Saya akan bicara sebagai hamba Allah. Saya lebih takut Tuhan daripada manusia. Masalah hanya akan selesai ketika kita hadapi dan akui. Selesaikan bersama. Dan ini butuh yang namanya humility, kerendahan hati. Dan suami dan istri bukan saling menyalahkan, bukan saling menuntut, tetapi saling mengakui kesalahan dan sama-sama work the solution, cari solusi, cari solusi, cari solusi. Lari tidak menyelesaikan masalah. Ada masalah, larilah kepada Allah. Karena masalah selesai ketika di bawah pada Allah. Ini kunci pernikahan bahagia. Dan tidak mungkin terjadi dalam rumah tangga kalau suami istri tidak tempatkan Yesus sebagai nakoda. Itu sebabnya, jangan lari. Sekarang semua terasa bahagia. Besok hari yang baru, masih bahagia juga. Kemudian realita kicks in. Tagihan mulai datang, cicilan harus lunas. Nanti anak-anak popok dan susunya semua harus dibeli. Biaya pendidikan mahal, asuransi anak, semua harus dihadapi bersama Tuhan, bersama-sama. Jika kamu punya masalah, cari Yesus. Rendahkan diri satu sama lain, saling mengakui kesalahan dan mengampuni. Sebab Yesus sudah terlebih dahulu mati dan mengampuni dosamu. Citro, Fiona akan bikin banyak salah. Betul gak, Vi? You're not perfect, right? So do I. Ampuni dia. Vio, Citro akan bikin banyak salah. Baik yang hilaf maupun yang sengaja. Ampunilah dia. Ini kunci pernikahan sukses. Berapa kali aku harus mengampuni orang yang bersalah kepadaku, kata tanya seseorang kepada Yesus. Sehari berapa? 70 kali 7. Artinya apa? Unlimited forgiveness. Pernikahan bukan mencari bahagia, tetapi menciptakan bahagia. Dan pernikahan hanya bisa benar-benar bahagia ketika suami istri tidak salah fungsi, berfungsi sesuai kodrat ilahi. Kasih jadi dasar dan fondasi. Kasih bukan cinta, karena cinta menuntut, kasih itu memberi. Love not lust. Lust takes but love give. Yang terakhir, jadikan Tuhan Yesus sebagai nakoda dalam rumah tangga, supaya rumah tangga betul-betul bahagia. Yang setuju katakan sama-sama, amin. Amin. Kita berdoa. Tuhan, firman sudah ditabur. Doa kami, semua orang tua maupun yang hadir, hanya bisa berdoa supaya Citro dan Fiona betul-betul take heed dengan apa yang barusan mereka dengar. Bukan cuma rumah tangga mereka, tapi rumah tangga semua kami. Sebab kami tahu you are not the judge of our past. Engkau tidak akan menghakimi masa lalu kami kalau kami bersedia memperbaiki masa depan kami. Dan kami akan menjadi saksi masa depan yang bahagia dari rumah tangga Citro dan Fiona. Hadirlah di tengah-tengah kami dan tumpangkan tanganmu atas mereka. Dalam nama Yesus. Amin. Citro Alfioti. Di hadapan Tuhan Allah yang Maha Tahu dan di hadapan sidang jemaat yang berkumpul dan yang berkumpul secara online hari ini, apakah saudara menyatakan bahwa saudara menghendaki saudari Fiona Gracia menjadi istrimu yang sah dan satu-satunya, bersedia mengasihi dia dengan segenap hati dan kekuatan, memuji kelebihannya, menerima kekurangannya,
menjaga hidup yang kudus dan tetap setia, baik dalam susah maupun senang, dalam limpah maupun kurang, dalam sehat maupun sakit, sampai maut memisahkan kalian. Apa jawab saudara? Ya, saya bersedia. Fiona Gracia, di hadapan Tuhan Allah yang Maha Tahu dan di hadapan sidang jemaat yang berkumpul, apakah saudari menyatakan bahwa saudari menghendaki saudara Sitro Alfioti menjadi suamimu yang sah dan satu-satunya, bersedia mengasihi dia dengan segenap hati dan kekuatan, memuji kelebihannya, menerima kekurangannya, menjaga hidup yang kudus dan tetap setia, baik dalam susah maupun senang, dalam kelimpahan maupun kekurangan, dalam sehat maupun sakit, sampai maut memisahkan kalian. Apakah jawab saudari? Iya, saya bersedia. Saya, Zitro Alfioti, berjanji di hadapan Tuhan, di hadapan hamba Tuhan, di hadapan seluruh saudara seiman, bahwa sesuai dengan kehendak Tuhan, saya menerima engkau, Fiona Gracia, sebagai istriku yang sah dan satu-satunya. Saya berjanji akan bersungguh-sungguh hidup mengasihi engkau, sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaatnya, dan sebagaimana saya sendiri mengasihi tubuh saya. Saya berjanji akan hidup kudus, menghormati engkau, hidup setia dan bijaksana sebagai teman pewaris dari kasih karunia. Dan saya akan selalu hidup dalam rukun dan damai sepanjang hidup ini bersamamu hingga maut memisahkan kita. Saya, Fiona Gracia, berjanji di hadapan Tuhan, hamba Tuhan dan saudara seiman, bahwa sesuai dengan kehendak Tuhan, saya menerima engkau, Sitro Alfioti, sebagai suamiku yang sah dan satu-satunya, mulai saat ini dan seterusnya. Saya berjanji akan tunduk dalam segala sesuatu padamu, seperti kepada Tuhan, menghormatimu sebagai teman, pewaris dari kasih karunia. Saya berjanji akan hidup kudus, menjadi penolongmu yang setia dan selalu menaruh harap kepada Tuhan, dan selalu hidup dalam rukun dan damai di sepanjang hidup ini, sampai maut memisahkan kita. Saudara-saudara, cincin ini bulat dan tidak terputus, melambangkan kasih Tuhan Yesus yang tidak pernah putus terhadap kalian berdua. Cincin ini terbuat dari logam mulia, tidak bisa luntur, tidak bisa berkarat, melambangkan kasih Tuhan Yesus yang cinta mati, bahkan mati karena cintanya buat kalian berdua. Tidak pernah luntur dan usai dalam hidup pernikahanmu berdua. Biarlah cincin ini melambangkan meterai Roh Kudus yang mengikat pernikahanmu berdua dalam kasih yang mulia dan juga kudus, yang mengikat pernikahan ini tanpa putus dan tanpa luntur sampai seumur hidupmu. Pada kesempatan ini izinkan saya Jimmy Tarigan mewakili keluarga besar Tarigan dan Sembiring Brahmana di hari pemberkatan anak dan permain kami Zitro Alfioti dan Fiona Gracia yang berbahagia ini, dan dengan penuh kerendahan hati terima kasih yang tulus kami sampaikan atas doa, restu, dan kehadiran Bapak dan Ibu sekalian, keluarga Tarigan maupun kerabat yang hadir di sini maupun yang tergabung secara daring online. Selamat menempuh hidup baru kepada Zitro dan Fiona. Tuhan selalu melindungi dan membimbingi kita semua.